Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan yang dimulai dari pengertian, tujuan, jenis, sasaran, karakteristik, faktor, serta contoh keterkaitan inovasi pendidikan dengan pembelajaran matematika. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian inovasi pendidikan. Inovasi adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dilihat atau dirasakan sebagai suatu yang baru, yang semula belum dilakukan bagi seseorang atau masyarakat sebagai hasil invensi ataupun discovery, yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan inteligensi, emosional, dan spiritual, dan menjadi insan kamil dalam hidup dan kehidupannya kelak di kemudian hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau dilihat sebagai hal baru sebelumnya belum ada bagi seseorang atau kelompok sebagai hasil invensi ataupun discovery yang diperuntukkan pencapaian tujuan pendidikan dan untuk memecahkan suatu permasalahan pendidikan. Kedua, membahas mengenai tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, relevansi, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya yang sesuai dengan kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber tenaga, alat, uang, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Selain itu, adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan ini. Yang kedua, mengupayakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efektif dan efisien, menghargai kebudayaan nasional, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, lancar dan untuk sempurnanya sistem informasi kebijakan, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama, top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan yang diterapkan kepada bawahan. Contohnya, inovasi yang dilakukan Kemendiknas dan Kemenak kepada sekolah-sekolah selama ini. Yang kedua, bottom-up model. Model inovasi ini adalah hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Model ini diciptakan berdasarkan ide, pikiran, dan kreasi dari sekolah atau guru. Contohnya, dalam mengadakan kuis matematika, guru menggunakan aplikasi Quizizz, sehingga murid menjadi tertarik dan tertantang karena adanya waktu yang berjalan. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah sebuah usaha perubahan yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait. Yang pertama, guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang kompeten dan memiliki kreativitas tinggi, terutama dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan mudah dipahami. Contohnya, di era pandemi seperti ini, guru matematika harus pandai-pandai membuat media pembelajaran sehingga murid dapat
lebih menarik dan mudah memahami walaupun pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Salah satunya dengan media YouTube. Yang kedua, siswa. Keberhasilan belajar siswa ditentukan melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, kemauan, komitmen yang timbul dari dirinya sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas yang baik dan memadai akan mempengaruhi kelangsungan inovasi pendidikan. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Lingkup sosial masyarakat dapat membawa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. Materi selanjutnya mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan menurut Roger terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, keunggulan relatif. Maksudnya di sini adalah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Dan semakin besar pula keunggulan relatif yang dirasakan oleh penerima, maka akan semakin cepat pula inovasi dapat diterima. Selanjutnya yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian dengan pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Contoh dari karakteristik ini, misalnya pada zaman dahulu, penghitungan menggunakan Sampoa sekarang telah diinovasi lebih kreatif sehingga anak tidak mudah bosan, seperti yang terlihat dalam gambar di atas. Selanjutnya yaitu kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Contohnya misalnya, guru memberikan contoh penggunaan komputer tentang cara mencari modus mean dan median menggunakan Microsoft Excel. Dengan diberikan contoh oleh guru, maka siswa akan menjadi lebih mudah menangkap materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya yang keempat yaitu trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima yaitu dapat diamati, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Materi selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh besar terhadap proses inovasi pendidikan. Faktor yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Berhasilnya inovasi yang dibuat dalam menanggulangi perubahan juga ditentukan oleh peranan guru sebagai inovator juga sebagai objek perubahan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan bahwa guru merupakan inovator. Jadi di sini peran guru sangat penting untuk membuat inovasi-inovasi baru mengenai pelaksanaan pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik akan menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses belajar. Yang kedua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini yang dimaksud adalah siswa, karena siswa menjadi pusat perhatian dan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, baik secara moral maupun finansial. Yang ketiga yaitu regulasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu, di sini peran guru dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan keprofesionalnya sangat terbatas. Dan sebenarnya yang diperlukan dalam tercapainya inovasi pendidikan adalah kebebasan menentukan model kurikulum. Jadi diharapkan di sini para guru diberikan kebebasan untuk meningkatkan keprofesionalnya dalam mengajar
agar nantinya keterampilan guru akan terus berkembang dan tidak akan tergerus oleh zaman yang semakin hari semakin maju, dan sampai sekarang juga banyak sekali teknologi yang telah digunakan dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, guru juga harus terampil dan kreatif dalam melakukan inovasi dunia pembelajaran. Terima kasih, itu penjelasan dari saya.